Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, akhawatil muslimat, al-kalimat, al-mubarakat, afani Allahu wa iyyakunna. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Lum'at al-I'tiqad yang ditulis oleh Fadilat al-Syekh al-Faqih Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada halaman 101, yaitu hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, beliau berkata, wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Nah, dari as-sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita yang maha banyak kebaikannya lagi maha tinggi turun ke langit dunia pada setiap malam. Nah, wa ajma'a as-salafu ala thubuti dzalika lillah, فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تعالى. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل ربنا إلى السماء حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. Syarat sifat ke-10 yaitu turun atau nuzul. Turunnya Allah ke langit dunia merupakan salah satu sifatnya yang ditetapkan berdasarkan as-sunnah dan ijma' as-salaf. Nabi SAW bersabda yang artinya, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkan baginya. Muttafaqun alaih. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat turun dalam Al-Qur'an dengan lafaz an-nuzul atau al-hubut, ha ba waw ta, atau at-tadalli di dalam Al-Qur'an atau as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat turun di dalam Al-Qur'an dengan lafaz an-nuzul atau al-hubut atau at-tadalli, seluruhnya menunjukkan kepada turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Kemudian sifat an-nuzul atau turun ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat sifat tersebut sesuai dengan kehendak dan kemuliaan Allah, sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah bedanya sifat an-nuzul, sifat turun, dengan sifat al-ulu, sifat tinggi. Allah maha tinggi, kemudian Allah turun. Apa bedanya turun dengan tinggi? Atau apa bedanya Allah turun dengan istiwa, maksud saya? Apa bedanya Allah maha tinggi dan Allah beristiwa? Bedanya adalah Allah maha tinggi itu sifat dzatiyah,
sifat dzatiyah, sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari Allah. Itu sifat ulu, ya, sifat maha tinggi. Adapun sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Allah beristiwa di atas arsy, Allah di atas, Allah menuju, Allah istaqarra di atas arsy. Itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kaitannya dengan kehendak Allah. Kadang Allah Subhanahu wa taala istiwa, kadang Allah Subhanahu wa taala turun. Sifat fi'liyah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sifat nuzul, sifat turun itu adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya sifat perbuatan Allah, yang maknanya adalah sifat itu dikerjakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Tidak selalu Allah turun, tetapi sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Dan sifat nuzul, sifat turun adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya dan yang dimaksud dengan turun, penulis mengatakan di sini turunnya Allah ke langit dunia. Itu yang dimaksud dengan turun. Turunnya Allah ke langit dunia. Dan turunnya ini adalah turun yang hakiki. Turunnya ini adalah turun yang hakiki. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun. Lalu Ustadz, bagaimana Allah kan di atas, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, apakah itu tidak ada pertentangan? Maka jawabannya tidak ada pertentangan antara sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, antara sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat nuzul, sifat turunnya Allah dengan sifat ulu, sifat tinggi, dan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada pertentangan. Allah di maha tinggi, beristiwa di atas arsy, kemudian Allah turun, ya. Tidak ada pertentangan karena Allah maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy, tetapi Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pertolongannya, dengan pemberian kekuatan kepadanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah tidak berikhtilat dengan makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah maha tinggi secara hakiki. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia, ya, secara hakiki juga. Dan ini tidak ada pertentangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya katakan, tidak ada pertentangan antara sifat ulu dengan sifat nuzul. Sifat ulu dengan sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak ada pertentangan? Karena Ahlus Sunnah menetapkan Allah maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya, dan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian Ahlus Sunnah menetapkan Allah turun, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, turun sesuai dengan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita rubah
makna turun tersebut. Tidak boleh kita ingkari makna turun tersebut. Tidak boleh kita ingkari bagaimana, tidak boleh kita menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memisalkan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan, dianalogikan dengan makhluk. Apa yang terjadi pada makhluk mungkin bisa bertentangan. Kok ente di atas sedangkan ente bisa turun? Itu kalau makhluk bertentangan, dan itu tidak lazim bertentangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi dan maha agung. Rasulullah SAW juga bersabda tadi hadisnya yang kita baca, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Rabb kita turun ke langit dunia di setiap malam. Maka yang wajib kita lakukan adalah Allah di atas arsy, dan Allah turun ke langit dunia, turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan turunnya Allah secara hakiki. Ya, turunnya Allah tidak menafikan Allah di atas. Ini ingat baik-baik. Turunnya Allah tidak menafikan Allah di atas arsy. Ya, kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sekali lagi, ketika Allah turun, maka arsy tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Arsy tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah menetapkan turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dengan juga menetapkan tetapnya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Nah, itu urusan Allah. Ya, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ringkasannya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa sifat tinggi bagi Allah dan sifat turun bagi Allah, kedua-dua sifat ini tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kenapa? Karena turun adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggi adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya sekarang kepada ibu-ibu, mohon dijawab biar saya tahu bahwa ibu faham. Bukankah Allah Maha Tinggi? Iya. Bukankah Allah turun ke langit dunia? Apakah kedua-duanya ada pertentangan? Tidak. Kenapa tidak ada pertentangan? Nah, siapa yang bisa jawab? Silahkan jawab. Mungkin yang memegang mic boleh juga. Laisa kamitslihi syai'. Jawabannya begini dalam bahasa Indonesianya, pertentangan hanya ada pada makhluk, adapun pada Allah tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap tingginya, dan Allah dengan tingginya tersebut juga turun ke langit dunia. Dan ketika Allah turun, arsy tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana, maka kita tidak membicarakan bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah dari sifat-sifatnya, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Nah, begitu jawabannya ya Ibu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada pelajaran menarik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebelumnya, sifat ke-10 sifat turunnya Allah ke langit dunia merupakan salah satu sifatnya yang ditetapkan berdasarkan as-sunnah, ijma' salaf. Berdasarkan as-sunnah dan ijma' salaf. Taib. Saya akan bacakan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah itu turun. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan, dan Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza madha thuluthul lailil awal habatallahu ta'ala ila as-sama'id dunya, falam yazal hunaka hatta yatla'al fajr." Jika telah lewat sepertiga malam pertama, habata al-hubud, Allah turun ke langit dunia, masih saja di sana sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dalil yang lain yaitu hadis riwayat Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, hatta jaa sidratal muntaha wa danal jabbaru rabbul izzati fatadalla hatta kana minhu qaba qausain aw adna. Yang artinya sampai Nabi Muhammad SAW mendatangi Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang paling tinggi dari langit yang ketujuh. Kemudian Danal Jabbar, Allah mendekat. Rabbul Izzah, Rabb yang maha memiliki kekuasaan. Fatadalla, dan turun. Hatta kana minhu qaba qausain aw adna. Sampai dari Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala qaba qausain. Qaba qausain ini adalah dua anak panah, ya. Qaba qausain yaitu dua anak panah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua anak panah. Jadi anak panah itu ada dua, maka itu adalah qausain. Atau bisa dikatakan juga, ini saya ambilkan gambarnya biar mudah dipahami. Nah ini adalah qausain. Ini qausain. Dua qaba qausain, di antara dua qausain ini. Ya. Jadi dekat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala turun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya akan bacakan perkataan para ulama salaf tentang tetapnya sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan para ulama salaf tentang tetapnya sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis yang ditulis oleh Imam As-Sabuni, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang ulama besar, salah satu dari ulama besar dari 4 madhab fikih yang terkenal di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Dan beliau seorang tabi'i karena pernah bertemu dengan para sahabat Nabi. Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa Abu Hanifah berkata tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hanifah, yanzilu bila kaif. Allah turun dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Bagaimana Allah turun? Enggak boleh. Ya. Makanya kadang ada orang bingung,
Kalau Allah turun di Indonesia jam 2, berarti waktu Indonesia Barat jam 2. Waktu Indonesia Tengah jam 3, waktu Indonesia Timur jam 4. Nah, ini karena dia membagaimanakan. Karena dia apa? Membagaimanakan. Padahal laisa kamitslihi syai'. Makanya berpegang teguh dengan perkataan para ulama salaf. Yanzilu bila kaif. Allah turun tanpa bagaimana. Maksudnya bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Yang kita dituntut darinya hanya mengimani, menetapkan bahwa Allah turun. Ya, bila kaif, tanpa bagaimana. Jadi tidak perlu nanya bagaimana Allah turun. Berarti nanti semakin jauh, misalkan ke timur lagi, lebih ke timur lagi, berarti semakin jauh. Ya, lebih misalkan ke Amerika, beda lagi waktunya. Ya, dia semakin bingung karena tadi dia membagaimanakan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering mengatakan di dalam sifat-sifat Allah cuma 2 yang kita kerjakan. Dan ini adalah ajaran para salafus saleh. Yang pertama, isbat bila tamtsil. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa memisalkan, tanpa membagaimanakannya. Kemudian tanzih bila ta'til. Kemudian mensucikan sifat itu tanpa mengingkarinya. Tanpa mengingkarinya. Naam. Kemudian juga ulama salaf yang lain, Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad bin al-Hasan ini adalah temannya Imam Abu Hanifah. Beliau berkata tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang tulis, yang merupakan kumpulan fatwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian di dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, "Inna hadhihi al-ahaditha qad rawaha thiqat, fanahnu narwiha wa nu'minu biha wa la nufassiruha." Hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang terpercaya. Maka kita meriwayatkannya juga dan kita mengimaninya dan tidak menafsirinya, tidak mentakwilnya, maksudnya tidak mentakwilnya. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan perkataan beliau oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha pengampun. Imam Syafi'i berkata, perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, perhatikan. Al-qawlu fis sunnati allati ana 'alaiha. Pendapat di dalam sunnah yang aku di atasnya. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis alladzina ra'aitum fa akhadtu anhum. Dan itulah pendapatnya ahlul hadis yang aku menemui mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Mithlu Sufyan, seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, dan Sufyan yang lain, Sufyan bin Uyainah, ya, wa Malikin, dan juga seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa yasha. Menetapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan menetapkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan menetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia sekehendaknya. Allah turun ke langit dunia sekehendaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau juga berkata di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, Tabaqat Al-Hanabilah, bahwa Imam Syafi'i berkata, "Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh." Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu.
Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa annahu yahbitu kulla lailah ila sama'id dunya, dan bahwa Allah turun ke langit di setiap malam, ke langit dunia. Bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dengan kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini bahwa turunnya Allah ke langit dunia merupakan salah satu sifatnya yang ditetapkan berdasarkan as-sunnah, dalil sunnah sudah kita sebutkan, dan ijma' para salafus saleh. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis berkata, sebentar. Kemudian penulis berkata, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa as-salaf sepakat. Sebentar ya, ini bahasa Arabnya hilang. Baik. Wa ajma'a as-salafu ala thubutin nuzuli lillah, فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن an yaqula man yad'uni fa astajib lahu ila akhirih. Nah, as-salaf sepakat atau berijma menetapkan sifat nuzul turun bagi Allah. Karena itu wajib menetapkan baginya tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ia adalah nuzul hakiki yang layak bagi Allah. Sementara para penganut ta'til menafsirkannya dengan turun perintahnya atau rahmatnya atau salah satu malaikatnya. Kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah keempat dan dengan sisi keempat bahwa perintah dan sebagainya tidak mungkin berkata, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku mengabulkan untuknya. Baik, para ikhwan yang dirahmati ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan bahwa salaf sepakat tentang sifat nuzul, turun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat turun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis di sini mengatakan, oleh itu kita wajib menetapkannya tanpa tahrif. Tahrif artinya merubah. Merubahnya ada dua, merubah maknanya atau merubah lafaznya. Nah, di sini yang dilakukan oleh ahlu ta'til, ahlu kalam, orang-orang yang merubah sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah maknanya. Mereka katakan yang turun di sini bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, kita jawab dengan bahwa ini berbeda, ini adalah tidak sesuai dengan zahir dari dalil, tidak sesuai dengan lafaz dari hadis. Rasul SAW mengatakan turun, maka kita menerimanya turun. Yang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW tidak mengatakan bahwa perkara Allah yang turun atau perintah Allah yang turun, tidak. Itu satu. Yang kedua, yaitu bahwa para salafus saleh semuanya mengatakan turun. Berarti jika Anda mengatakan yang turun adalah perintah Allah atau perkara Allah, berarti ini menyelisihi jalan para salafus saleh. Yang ketiga, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan pendapat yang dikatakan oleh ahlu ta'til, ahlul kalam, bahwasanya yang turun adalah
bukan Allah tetapi perintah Allah. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Yang pertama, penafsiran Anda bahwa turun di sini bukan Allah tetapi turun di sini adalah perintah Allah, perkara Allah, ya. Maka ini tidak sesuai atau menyelisihi yang jelas dari dalil. Yang jelas dari dalil. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa apabila Anda menafsirkan turunnya di sini bukan turunnya Allah tetapi turunnya perintah Allah ataupun turunnya perkara Allah, maka berarti ini menyelisihi jalannya para salafus saleh. Padahal para salafus saleh berijma' akan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turun hakiki, dan arsy tidak kosong dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa mereka tidak punya dalil. Kalau seandainya makna turun tersebut adalah turun perintah Allah, turun perkara dari Allah, maka nggak punya dalil akan hal ini. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa turunnya Allah adalah turun hakiki, turun zat Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, itu jelas dalilnya. Nah, ini ibu-ibu, itu yang dimaksud dengan penulis di sini mengatakan kaidah keempat. Ya, jadi cara menjawabnya adalah dengan kaidah keempat. Kemudian juga di sini disebutkan kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah keempat dan dengan sisi keempat bahwa perintah dan sebagainya itu tidak mungkin berkata man yad'uni fa astajibalah. Maksudnya apa? Kalau yang turun itu adalah perintah Allah atau perkara Allah, maka dia tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa ngomong bahwa siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Yang bisa berkalam seperti itu siapa? Allah. Berarti yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditafsiri yang turun adalah perintah Allah, perkara Allah, maka perintah dan perkara Allah tidak berkalam. Perintah dan perkara Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam. Itu maksudnya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketika penulis mengatakan dengan sisi keempat bahwa perintah dan sebagainya tidak mungkin berkata apa? Sebagaimana dalam hadis, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku mengabulkan untuknya. Saya ingin nanya kepada ibu-ibu sekarang, siapa yang berkata demikian? Allah. Apakah perintah Allah yang berkata? Tidak. Apakah perkara Allah yang berkata? Tidak. Taib. Saya akan tulis kaidah yang keempat agar ibu-ibu ingat selalu kalau kita baca kitab ini membantah dengan kaidah yang keempat. Al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah keempat. Ya, yang pertama, khilaf zahir an-nusus. Artinya apa? Khilaf zahir an-nusus artinya menyelisihi kalian wahai ahli kalam yang tidak percaya Allah turun ke langit dunia. Berarti kalian menyelisihi yang nampak jelas dari dalil. Mereka menyelisihi itu. Dalilnya jelas, nampak bahwa Allah turun, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, khilafu tariqat siapa? As-salaf, menyelisihi jalan para salaf saleh. Nah, kaidah yang ketiga di dalam kaidah yang keempat, perkara yang ketiga dalam kaidah yang keempat ini adalah yaitu khilaf adamud dalil.
adamu ad-dalil as-sahih, bahwa mereka mengatakan kalau seandainya turun itu bukan Allah, tetapi turun itu adalah perkara Allah atau perintah Allah yang turun, maka berarti mereka tidak punya dalil. Tidak ada dalil sahih atas tafsiran mereka ini. Tidak ada dalil sahih atas tafsiran mereka ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, nah, as-sifah al-hadiyata asyrata wa qawluhu ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. As-sifah al-hadiyata asyrata al-ajabu min sifatillahi ta'ala ats-tsabitah lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Qala Allah ta'ala bal ajibta wa yaskharun ala qiraati dhammit ta, yaitu bal ajibtu wa yaskharun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwah. Rawahu Ahmad wa huwa fil musnad an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an wa fihi Ibnu Lahiyah. Wa ajma'a as-salaf 'ala thubutil 'ajab lillah fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wa huwa 'ajabun haqiqi yaliqu billah wa fassarahu ahlu at-ta'til bil mujazat wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah. Wal 'ajabu naw'an, ahaduhuma an yakuna sadiran an khafa'il asbab 'ala al-muta'ajjib فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب وهذا هو الثابت لله تعالى. نعم. Kita masuk sifat ke-11 Ibu. Di antara hadis tentang sifat Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan kepada memperturutkan hawa nafsu keburukan. Syarahnya, takjub merupakan salah satu sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma salafus saleh. Firman Allah Ta'ala dalam As-Saffat ayat 12 artinya, bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Menurut bacaan yang membomahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan terdapat dalam Musnad. Nah, lanjut. Asal sepakat ijma menetapkan sifat takjub ini bagi Allah karena itu wajib menetapkan baginya tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ia adalah kekaguman hakiki yang layak bagi Allah. Sementara para penganut ta'til menafsirkannya dengan balasan dan kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah keempat. Al-ajabu atau kagum ini ada dua macam. Pertama, kagum yang terjadi karena sebab-sebabnya tidak diketahui oleh orang kagum, sehingga ia terkesima karenanya, menganggapnya besar dan mengaguminya. Jenis kekaguman ini mustahil bagi Allah, karena Allah tidak ada satupun yang tersembunyi atau samar baginya. Kedua, sebabnya adalah keluarnya sesuatu dari pandangannya atau dari apa yang semestinya demikian, disertai pengetahuan pihak yang mengaguminya. Ini yang ditetapkan bagi Allah. Baik. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang ke-11 dan berdasarkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sifat
takjub. Sifat takjub. Dalilnya ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. Yang artinya Rabbmu kagum, takjub terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan kepada memperturutkan hawa nafsu atau keburukan. Nah, karena ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama ibu-ibu kan punya anak-anak yang remaja-remaja di zaman sekarang. Dan umur manusia itu 5 ya ibu ya. 0 sampai 15 itu adalah umur anak-anak. Kemudian 15 sampai 35 itu adalah masa muda. 35 sampai 50 itu adalah masa matang. 50 sampai 60 itu masa tua. 60 sampai 80 itu masa super tua. Banyak di sini super tua? Alhamdulillah. Ya. Kalau super tua itu maka bonus berarti itu sudah bonus. Ya. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa Allah tidak memberikan uzur yang masa super tua ini bermaksiat atau terlalu banyak mikirin dunia. Nggak usah, kurangi perkara-perkara dunianya. Karena 60 ke atas. Ya, sedangkan 50-60 maka ini harus benar-benar persiapan untuk bertemu dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya. Kemudian 15-35 ini adalah 35 sampai 50 ini masa matang. Biasanya sudah tidak berubah lagi sifat-sifatnya. Masa matang. Ya, 35 sampai 50 masa matang ini sudah. Sifat-sifatnya sudah tidak berubah karena sudah sempurna kehidupannya. Kemudian masa 15-35, nah ini masa muda. Masa muda. Nah, masa-masa inilah yang ibu, anak-anak kita ataupun yang hadir di sini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai tergoda dengan 3 hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Kalau laki-laki wanita. Kalau perempuan berarti laki-laki, syahwat yang diharamkan. Hati-hati ini masa muda. Yang kedua yang harus dihati-hatikan masa muda adalah tentang harta. Yang ketiga yaitu tentang waktu yang luang. Ini hati-hati. Makanya ada perkataan Arab yang penuh dengan hikmah mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadah. Sesungguhnya para pemuda masa luang waktu dan berkecukupan. Ya, masa muda, luang waktu dan berkecukupan. Ini adalah hal yang sangat merusak. Kalau seandainya tidak digunakan waktu yang luang dan berkecukupan tadi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan untuk ibu-ibu nanti sampaikan pesannya kepada anak-anaknya yang masih muda dan juga ibu dan juga kepada mbak-mbak yang hadir di sini yang masih muda 15 sampai 35, maka pesan saya sebagaimana perkataan ulama salaf. Di antaranya Hafsah binti Sirin, seorang perempuan tabi'i. Beliau berkata, "Ya ma'syarasy syabab, i'malu. Wallahi ma ra'aitul amala illa fis syabab." Wahai para pemuda, semangatlah beramal. Semangat beramal. Sungguh aku tidak melihat waktu beramal kecuali di masa muda. Karena masa tua itu adalah gambaran dari masa muda. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di sini Allah takjub dengan seorang pemuda yang di masa mudanya dia tidak memperturutkan hawa nafsunya.
Sebagaimana hadis Rasul, syabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena masa muda itu masa traveling, masa have fun, ya, masa jalan-jalan, tapi ada pemuda-pemuda yang menyibukkan dirinya dengan nuntut ilmu, pemuda-pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, mengamalkan ilmu yang sudah dituntut. Nah, ini yang diherani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakjubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang di masa mudanya tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kan ada sebagian orang berkata begini, wah ini orang sudah menikmati masa mudanya dengan jalan-jalan, dengan begini begitu. Maka hal-hal tersebut yang duniawi jika tidak diisi dengan ibadah, maka itu adalah kekeliruan. Itu adalah kekeliruan. Dan yang benar adalah sampai Allah takjub, yaitu di masa muda dia gunakan untuk beramal dan untuk membiasakan diri dalam beramal. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dan takjub, sifat takjub bagi Allah adalah sifat fi'liyah juga. Ingat, sifat fi'liyah itu adalah sifat perbuatan Allah, kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikatakan Allah selalu takjub, enggak. Allah tidak takjub, enggak juga. Tetapi takjubnya Allah sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa sifat Allah yang tetap padanya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf. Al-Quran yaitu surat As-Saffat ayat 12. Bal ajibta wa yaskharun, atau bal ajibtu wa yaskharun. Di dalam beberapa riwayat dengan ajibtu, ya. Ini menunjukkan yang takjub adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Di dalam beberapa riwayat bal ajibtu, bahkan aku heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinamu. Nah, kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang kita baca tadi, Tuhanmu kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan memperturunkan hawa nafsu. Ini hati-hati ibu, ya, terutama anak perempuan, ya, keperawanannya saya sering mengatakan tidak ada yang lebih berharga bagi anak perempuan kecuali keperawanannya setelah akidahnya, setelah agamanya. Jangan sampai anak kita murtad gara-gara cinta, ya, atau jangan sampai keperawanan, kegadisan, aurat, kesucian anak perempuan kita terenggut sebelum waktunya yang sah. Ini hati-hati, ini adalah tugas paling besar dari atas orang tua. Ya, amanah yang patut dipikul oleh orang tua selalu. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan saya berpesan, ya, coba, ini kan sekarang yang hadir ini ibu-ibu. Kemudian coba juga dijadwalkan anak ibu-ibu hadir. Jadi nggak perlu untuk ibu-ibunya yang hadir, biar anak-anaknya. Tugas kita nganterin doang, nanti jemput lagi. Panggil ustadz yang memang bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda, terutama perempuan dan juga laki-laki sebenarnya. Karena Bu, saya melihat di zaman sekarang yang paling besar itu 3 hal yang sangat merusak generasi muda. Perhatikan Bu ya. Yang pertama, game melalui HP-nya, baik online ataupun offline, game.
Itu sangat menguras waktunya sampai sehingga dia hilang fokus. Suami-suami ibu-ibu yang kecenderungan main game itu jangan dianggap wajar. Itu sebuah kelalaian dari seorang suami. Kemudian yang kedua, pornoisme. Ya, itu adalah godaan tersendiri bagi para pemuda. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, ya. Yang ketiga adalah harta. Ini juga bagi para pemuda sangat mengganggu. Ya, akhirnya mereka fokus hanya di dalam perkara harta duniawi saja. Lupa sholat, lupa puasa. Yang penting kan mengumpulkan duit, mah. Itu ada yang umurnya 20 tahun, 19 tahun sudah jadi triliunan. Saya ingin seperti mereka. Nah, itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada godaannya tersendiri, dan godaan atau ujian bagi umatku adalah harta. Itu tiga itu poin, Bu, bagi para pemuda. Maka saya berpesan betul, mudah-mudahan rumah ini bisa disediakan juga waktu untuk para pemuda. Ya, mudah-mudahan bisa disetujui itu. Banyak faedahnya itu, banyak faedahnya. Ya, karena pertanyaan dari ibu-ibu, apalagi yang sudah berumur 60 ke atas tadi, super tua tadi, beda dengan pertanyaan yang umur 15 ke 35. Nah, mereka perlu ada hal yang yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu perhatikan baik-baik, sedikit menyinggung dengan masa muda. Para ulama salaf mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah. Hendaknya kalian mencari kesuksesan akhirat. Fatlubuha. Ayo cari kesuksesan tersebut." Ya, lihat di sini. Ini perkataan ulama dari mulai abad kedua Hijriah. Mereka sudah mengingatkan tentang pemuda. Hati-hati banget ibu-ibu. Apalagi saya kadang kepikiran berat kalau seandainya melihat anak umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun sudah megang HP, di depannya kalau mau makan pakai iPad ataupun pakai pad-pad yang lain. Ya, dia makan sampai dengan itu. Beberapa kali saya baca beberapa tulisan bahwa anak yang ketika makannya dengan ditemani itu, maka makanannya tidak berfungsi untuknya. Kemudian dia juga berkurang hawa nafsu untuk makannya. Bagaimana kalau seandainya dia memegang itu dari mulai umur 3 tahun, 4 tahun sampai umur SMA saja? Subhanallah, berapa hilang fokusnya. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Oke, ibu sekarang ngaji, ibu sekarang sudah mengetahui bahkan perkara-perkara yang dalam di dalam sifat-sifat Allah. Tapi bagaimana anak-anak kita? Ya, kalau perlu misalkan begini, Ustadz, kalau diajak untuk rutin mungkin belum bisa, Ustadz, tetapi kita adakan daurah deh, Ustadz. Nah, boleh itu. Daurah pemuda, pemudi. Ya. Tentang yang perkara-perkara yang sangat ringan sekali. Mereka mungkin belum tahu tentang siapa itu Allah, apa itu sholat, apa itu puasa, apa makna syahadat la ilaha illallah yang sangat rendah sekali. Mereka mungkin belum tahu. Ini ibu-ibu, saya berpesan nih, mudah-mudahan bisa difasilitasi. Siapa saja ustadznya, ya, terutama ustadz-ustadz yang memang mumpuni di dalamnya, Ustadz Firanda hafizahullah, ustadz yang lain, ya, yang mereka bisa berkomunikasi dengan para pemuda. Jangan mau masuk surga sendiri aja, Bu. Anak-anaknya juga diajak. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata,
Al-ajabu minallahi azza wa jalla laisa kat ta'ajjubi minal adamiyyin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Perkataan ini penting. Rasa takjub atau sifat takjub dari Allah tidak sama dengan sifat takjubnya anak Adam. Tidak sama dengan sifat takjubnya anak Adam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 79. Fayaskharuna minhum wa sakhirallahu minhum. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka menghina Allah, maka Allah balas hinaan mereka. Di sini Allah mempunyai sifat menghina mereka. Apakah sama hinaan Allah dengan hinaan makhluk? Tentunya tidak. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi bahwa sifat takjub tidak sama, sifat takjub Allah tidak sama dengan sifat takjub makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan bahwa sementara para penganut ta'til adalah yang menolak sifat Allah, mengingkari sifat Allah. Menafsirkannya dengan balasan, bukan takjub tetapi balasan, kata mereka. Ya, bukan takjub tetapi balasan. Maka kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah yang keempat. Apa bu kaidah yang keempat? Yang pertama, menyelisih yang nampak jelas dari dalil-dalil. Yang kedua, menyelisih jalan para salafus saleh. Yang ketiga, tidak ada dalil. Nah, itu kaidah keempat namanya, Bu. Ya, jadi perkataan ahlu ta'til yang mengatakan bahwasanya Allah itu takjub, maknanya adalah Allah itu membalas, ini tidak benar. Takjub ya takjub, karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin terakhir, takjub atau kagum itu ada dua. Ada yang cocok sesuai pada diri Allah, ada yang tidak sesuai. Yang sesuai adalah ketika takjubnya keluar dari Allah karena pengetahuan Allah. Adapun takjubnya yang keluar tanpa pengetahuan Allah, maka ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahuinya. Nah, itulah sifat yang ke-11, yaitu sifat takjub, ibu-ibu. Sifat yang tetap bagi Allah dan merupakan sifat perbuatan Allah yang mana sesuai dengan kehendak dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, saya bacakan selanjutnya. As-sifah ats-tsaniyah asyrata ad-dhahiku min sifatillahi tsabitati lahu bis-sunnati wa ijma'is salaf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadhaku Allahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah wa tamamul hadits yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayustashhad. Muttafaqun alaihi. Wa ajma'a as-salaf على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسر أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. نعم. Sifat ke-12 tertawa. Al-Wahid merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan sunnah dan ijma' salaf. Nabi SAW bersabda yang artinya Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lainnya, tapi kemudian keduanya masuk surga. Selanjutnya hadis, yang satunya berperang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian Allah menerima taubat yang membunuh, di mana ia kemudian masuk Islam dan berjihad hingga ia mati sebagai syahid. Muttafaqun alaih. As-salaf telah sepakat atau berijma menetapkan sifat tertawa bagi Allah. Karena itu wajib menetapkan baginya tanpa tahrif, ta'til, ta'kid dan tamsil. Ia adalah tertawa hakiki yang layak bagi Allah. Sementara para penganut ta'til menafsirkannya atau menakwilkannya dengan pahala. Dan kita membantah mereka dengan keterangan yang disebut dalam kaidah keempat. Nah, ini sifat yang ke-12, yaitu tertawa. Allah tertawa.
Dan ini sifat fi'liyah atau dzatiyah, Bu? Fi'liyah. Bagaimana Ibu tahu kalau itu fi'liyah? Sesuai dengan kehendak Allah atau ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kita harus tetapkan itu sebagai sifat fi'liyah? Karena Allah tertawa sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah hendak, Allah tertawa. Kapan Allah tidak hendak, Allah tidak tertawa. Tidak dikatakan Allah tertawa terus. Ya, begitu ya, Bu ya. Tadi takjub juga sifat apa? Fi'liyah. Apa maksudnya sifat fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Karena kalau kita katakan dia sifat dzatiyah berarti Allah selalu tertawa, takjub. Nah, ini tidak benar. Maka sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dibawakan oleh penulis di sini, yadhaqullah, Allah tertawa. Ini jelas sekali berdasarkan bahasa Arab yang jelas. Yadhaqullah, ya, berdasarkan bahasa Arab yang jelas. Ila rajulaini, kepada dua orang yang salah satunya yaqtulu ahaduhumal akhar thumma yadkhulul jannah. Yang salah satunya membunuh yang lain, tapi kemudian keduanya masuk surga. Nah, ini gimana? Ada dua orang, satu membunuh yang lain, tetapi kedua-duanya masuk surga. Taib. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Jadi ada dua orang ini berjihad di jalan Allah. Kemudian dia terbunuh oleh ini, yang ini terbunuh. Berarti dia mati syahid. Lalu yang membunuh tadi, ya, dia masuk Islam, bertobat, lalu dia pun mati syahid juga di peperangan yang lain. Maka akhirnya dua-duanya masuk surga. Akhirnya dua-duanya adalah masuk surga. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini wajib kita imani tanpa tahrif. Tahrif itu merubah. Tanpa ta'til, mengingkari. Tanpa takyif, membagaimanakan. Bagaimana Allah tertawa? Ini nggak boleh. Ya, kita katakan dari tadi bahwa kita menetapkan sifat bagi Allah tanpa memisalkannya, tanpa membagaimanakannya. Yang kedua, dan kita mensucikan sifat-sifat Allah, tetapi tidak mengingkarinya. Nah, kemudian tertawa, sifat tertawa ini sifat tertawa yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dikatakan oleh ahlu ta'til. Mereka mengatakan bahwa Allah tertawa maksudnya Allah memberi pahala. Kok jauh banget itu, bro. Ya. Kok bisa Allah tertawa, Allah ngasih pahala, gimana ceritanya? Ya, maka jawabannya dengan kaidah rabi'ah, kaidah yang keempat. Apa Bu kaidah yang keempat? Satu, menyelisih yang nampak jelas dari dalil-dalil. Yang kedua, menyelisih jalannya para salafus saleh. Para salafus saleh nggak pernah menafsirkan tertawa dengan memberi pahala. Coba siapa yang bisa mereka nukilkan itu? Yang ketiga, tidak ada dalil sahih. Nah, ini. Nah, untuk bersemayam atau beristiwa, Ibu, karena panjang, kita cukupkan atau bagaimana? Cukup ya? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, insyaallah istiwa, sifat istiwa bulan depan insyaallah. Silahkan jika ada yang bertanya. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah bersedekah untuk atau atas nama suami dan anak-anak yang masih hidup dengan tujuan supaya terhindar dari mara bahaya? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya manusia beramal sendiri
dan tidak mendapatkan pahala kecuali dari amalannya. Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak memiliki sesuatu kecuali yang dia usahakan. Asal hukumnya. Taib, bolehkah kita beramal dengan niatan bahwa pahala dari amal ibadah kita ini untuk orang yang masih hidup? Jawabannya adalah boleh, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh. Ya, sebagaimana seorang suami berzakat fitrah atas istrinya, anak-anaknya, maka itu bisa dilakukan juga doa atau bersedekah atas nama orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz pengen bertanya tentang sifat Allah yang tentang takjub. Ya. Tadi kan Ustaz bilang katanya takjubnya Allah tuh beda dengan takjubnya makhluk. Kita nggak bisa mempertanyakan bagaimananya kan Ustaz ya. Iya. Tapi kalau yang anak asosiasikan, misalnya Allah menghinakan makhluk, pasti hinanya Allah kepada, tentu tidak sama dengan hinanya makhluk, tapi mungkin hinanya Allah kepada seseorang tuh lebih buruk lagi daripada hinanya makhluk. Apa kalau anak salah ya Ustaz ya? Kalau takjub berarti takjubnya Allah tuh mungkin lebih apa ya, lebih gimana gitu Ustaz. Karena gini Ustaz, kalau kita aja makhluk takjub terhadap sesuatu kan rasanya itu udah luar biasa gitu Ustaz. Dan pertanyaan keduanya, tadi yang namanya takjub itu kan pada pemuda. Nah kitanya umurnya udah enggak di pemuda lagi Ustaz. Bagaimana kita bisa mendapatkan takjub Allah itu Ustaz? Karena kan takjub Allah itu kan luar biasa gitu Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang ibu pertanyakan dengan pertanyaan pertama itu bisa dijawab dengan kaidah yang sering saya ungkapkan, bahwa para ulama salaf sering mengatakan itsbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til, bahwa kita menetapkan sifat Allah tanpa memisalkan. Sudah, tetapkan saja Allah takjub, dan tentunya takjubnya Allah takjub yang hakiki, yang tidak semisal dengan takjubnya makhluk, ya. Tanpa harus kita ini kan luar biasa Ustaz, kalau seandainya Allah itu takjub seperti apa, nanti ujung-ujung nanti dikhawatirkan akan memisalkannya. Tapi kita tetapkan tanpa memisalkan, dan kita sucikan takjubnya Allah dari kekurangan. Nah, ini maknanya adalah bahwa Allah ketika takjub berarti benar-benar istimewa orang tersebut, tidak seperti makhluknya yang takjub. Jadi sebenarnya yang ibu katakan tadi tidak mengapa, itu benar saja, tetapi tekankan bahwa Allah takjub, kita tetapkan takjubnya Allah tanpa memisalkan. Kemudian kita sucikan takjubnya Allah dari segala macam kekurangan. Pokoknya takjubnya Allah adalah sifat yang paling sempurna dari sifat-sifat takjub, gitu. Adapun yang kedua, kenapa Allah itu takjub dengan pemuda? Karena yang saya sebutkan tadi, pemuda itu biasanya di masa muda mereka sibuk dengan dunianya. Mereka sibuk dengan dunianya. Lalu kemudian ada sebagian pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk akhiratnya. Nah, ini yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa taala takjub, ya. Adapun orang tua yang tadi 50 ke 60, 60 ke 80, mereka tidak memperturutkan hawa nafsunya, bahkan saya mengatakan tadi khaffif umurad dunya. Ringankan perkara-perkara dunia. Udah nggak usah terlalu kita turutkan semua perkara dunia, nggak usah. Ya, karena sudah waktunya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebentar lagi sampai, ya, sudah sebentar lagi sampai. Ya, ringankan perkara-perkara dunia, atau sederhanakan lagi perkara-perkara dunianya, tidak seperti dulu ketika masih muda.
Nah, itu memang sudah waktunya, Bu. Jadi tidak perlu takjub lagi. Ini sudah waktunya untuk lebih banyak baca Quran, sudah waktunya untuk lebih banyak di atas sejadah sholat, sudah waktunya untuk lebih banyak beramal ibadah, sudah waktunya memang. Jadi tidak perlu takjub lagi. Ya, wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Tadi kan di bukunya ditulis bahwa takjub itu ada dua macam. Yang pertama dan kedua. Dan yang kedua ini yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, Mohon penjelasannya Ustaz untuk yang pertama dan kedua. takjub yang pertama adalah takjub yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan sebelumnya. Nah, itu, Bu. Allah takjub karena Allah belum tahu sebelumnya. Nah, itu mumtani 'ala Allah. Itu tidak boleh atas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Al-Alim, Maha mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Jadi tidak perlu Allah takjub. Nah, sedangkan takjub yang boleh ataupun yang dimiliki oleh Allah dalam hadis-hadis ini adalah bahwa takjub karena pemuda ini semestinya dia lebih kendor ibadahnya karena dia masa muda, dia ingin mengeksplor lagi tentang dunianya, tapi dia malah mendedikasikan dirinya di dalam ibadah kepada Allah dengan Allah mengetahui akan hal tersebut. Nah, itu dia. Itu takjub yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Begitu bedanya, Bu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah salawat seperti berikut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, boleh. Ini seluruhnya boleh, Ibu. Ya, ini seluruhnya boleh. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Kalau kita misalnya mau puasa sunnah gitu Ustaz, kita kan tidak boleh hari Sabtu itu tunggal gitu ya, harus sambung atau Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu. Nah, seandainya kita lagi sholat sampai lagi puasa di hari Sabtu, kalau Allah kita udah niatkan mau nyambung dengan Minggu, kalau Allah misalnya ada halangan itu sakit atau gimana, itu gimana Ustaz puasa kita yang hari Sabtu itu? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Puasa hari Sabtu ada rinciannya. Yang pertama, bolehkah berpuasa hari Sabtu jika dia berpuasa hari Sabtu bersama dengan selainnya, sebelumnya atau sesudahnya? Maka jawabannya diperbolehkan puasa hari Sabtu jika dia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, ya, boleh. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bolehkah dia berpuasa hari Sabtu sendirian? Boleh dalam keadaan-keadaan berikut seperti puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa 6 Syawal, puasa qadha Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Maka ini diperbolehkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau puasa yang sehari tidak, sehari puasa. Puasa apa itu? Puasa Daud, ya. Atau puasa yang dia berpuasa puasa hari Sabtu, puasa sebelumnya Kamis, atau puasa sebelumnya hari Jumat, atau puasa setelahnya hari Ahad. Maka ini diperbolehkan. Jadi dibolehkan kalau kita puasa Syawal misalnya hari Sabtu itu sendiri boleh Ustaz? Iya, Ibu, boleh. Baik. Kemudian belum selesai jawabannya, Bu. Kemudian ada hadis memang, la tasumu yaumas sabt illa fima ufturidha alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Maka sebagian ahli ulama mensahihkan hadis ini dan mengambil hadis ini. Sebagian lain melemahkannya.
sebagian lain melemahkannya. Wallahu alam, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh berpuasa hari Sabtu pada hari-hari yang sudah saya sebutkan tadi, dan kalau seandainya berpuasa hari Sabtu, usahakan dia berpuasa sehari atau sebelumnya atau sehari setelahnya. Wallahu. Masalahnya kalau Allah Ustaz, jadi kita memang ada niat untuk hari Sabtu dan Minggu, tapi kebetulan itu sakit gitu Ustaz, atau gimana? Puasa kita itu bagaimana Ustaz? Iya, tadi ketika kita puasa hari Sabtu misalkan, ternyata hari Ahadnya kita sakit, maka tidak mengapa ibu, karena sudah diniatkan untuk Sabtu dan Ahad. Kalau ditanya Ustaz kenapa sih hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu hari yang diagungkan oleh siapa? Kaum Yahudi. Nah disitulah akhirnya dijauhi untuk menyamakan diri dengan kaum Yahudi, menyerupakannya dengan mengagungkan hari Sabtu. Dan terakhir, ini semua akan mudah hukumnya kalau dia mengambil pendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah, berarti tidak berlaku hukumnya. Boleh saja dia berpuasa hari Sabtu sendirian karena dia menganggap hadis tadi lemah. Tapi kalau ada yang mensahihkan hadisnya, maka berarti dia berpuasa pada hari-hari yang sudah saya sebutkan tadi, hari Bid, hari Arafah, hari Ashura, hari Syawal, atau hari mengqadha Ramadan, menazar, kafarat, ya ini diperbolehkan, atau bertepatan dengan puasa Daud, ini diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya, bolehkah kita bergembira atas pengeboman di Israel dan di markas-markas Amerika di Timur Tengah yang dilakukan oleh Iran? Jazakumullahu khairan. Ibu, saya berpesan agar kita meminta afiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Minta saja afiat. Karena apa yang terjadi pada mereka mungkin saja terjadi pada diri kita. Minta afiat. Kemudian juga doa kepada Allah, minta agar dijaga dua tanah suci. Itu saja. Agar kita tidak terlalu banyak nanti urusannya di akhirat. Membicarakan satu negara itu berat ibu. Ya, negara ini kita bicarakan negara ini. Lebih baik kita berdoa kepada Allah, minta afiat. Kemudian yang kedua, minta agar dua tanah suci dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan Syiah tetap Syiah, Bu. Syiah tetap Syiah yang mereka mengatakan Al-Quran belum sempurna. Mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji. Mereka dengan keyakinan yang menyimpangnya mengatakan bahwa Jibril alaihissalam keliru di dalam menyampaikan wahyu. Aturan kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan bahwa 12 imam yang ada adalah terjaga dari kesalahan. Itu kekeliruan yang berkaitan dengan akidah. Itu kekeliruan yang berkaitan dengan akidah. Saya jadi ingat dulu, Bu, di kelas waktu itu diajar oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian ada seorang mahasiswa bertanya, "Syekh, kenapa kita tidak gabung saja dengan orang-orang ini agar untuk memerangi orang-orang kafir?" Maka Syekh menjawab, "Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kamu kalau ada orang yang mencela ibumu? Maka apakah kamu akan berjuang melawan musuh yang lain?" Maka jawabannya, "Sebelum melawan musuh yang lain, saya bunuh dulu yang mencela ibu saya ini." Nah, begitulah keadaan orang-orang yang mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Akidah, perkara akidah tetap perkara akidah, ibu. Wallahu a'lam. Bagaimanakah kaidah berdakwah di media sosial?
Apakah boleh menegur akhwat yang di fase awal hijrah tapi menutup aurat masih belum sempurna? Misal pakaiannya sudah longgar tapi masih pakai kulot atau jilbabnya masih belum menutup dada. Apakah boleh kita menegurnya langsung di postingannya? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, lebih baik secara umum, tidak menyebutkan nama ataupun tidak menyebutkan orangnya. Lebih baik secara umum. Misalkan begini, jilbab yang sesuai dengan syariat, syaratnya ada 8. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan lebih afdal lagi menutup wajah. Yang kedua, memakai pakaian yang ketat, yang lebar, tidak ketat. Yang ketiga, memakai pakaian yang tebal, tidak tipis. Yang keempat, tidak memakai minyak wangi yang dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak menyerupakan diri dengan pakaian perempuan orang-orang kafir. Yang keenam, tidak menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak merupakan pakaian yang syuhrah, pakaian yang mencolok, sangat mencolok, baik itu kainnya, warnanya, bentuknya sangat mencolok, menjadi perhatian. Yang kedelapan adalah tidak memakai pakaian yang kalau dipakai oleh si perempuan itu menjadi sangat cantik dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini saya nasihatkan ya ibu, terutama ini nasihat mudah-mudahan ikhlas karena Allah ya. Nasihat terutama publik figur, sampaikan nasihat ini. Kalau seandainya Anda sudah berhijrah, sekarang berjilbab lebar, kemudian bahkan sebagian yang bercadar, berjilbab lebar bahkan menutup dada, pokoknya berjilbab sudah sempurna jilbabnya, jangan tampil di media sosial. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Dan saya pesan juga kepada ustadz-ustadz yang menjadi panutan bagi publik figur agar tegas terhadap jamaahnya. Tegas bukan berarti keras, kurang ajar, enggak, tegas. Ini nasihati dengan santun jamaahnya. Kadang-kadang sebagian sudah pakaian lebar, akan tetapi masih tampil di media sosial, lenggak-lenggok, memperlihatkan, diambil video oleh timnya, oleh pegawainya dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas bawah, dari bawah, dan seterusnya. Ya, sambil jalan, sambil naik eskalator. Sambil naik ke eskalator ngapain? Dan ini juga saya nasihatkan kepada para ustadz, mohon maaf saya tidak nyebut nama, ya. Para ustadz ngapain naik eskalator di syuting, di apa? Enggak terlalu penting gitu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini nasihat ya, tidak ada, mudah-mudahan tidak karena iri dengki, enggak. Tetapi kalau memang benar-benar berhijrah, tutuplah dirimu. Tutup saja. Tidak tampil di media sosial sama sekali, tidak dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan laki-laki tersebut sudah beristri, coba bayangkan. Ya, bahkan si perempuan public figure ini kadang-kadang masih bersuami ataupun sudah jadi janda. Nah, ini tidak benar. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna." Dan janganlah para perempuan memperlihatkan hiasan mereka. Hiasan perempuan itu ada 2, tubuhnya dan apa yang dipakainya. Jangan diperlihatkan. Apabila ada di ibu-ibu yang di sini dulunya public figure yang hadir di majelis saya nasihatkan dengan tegas, ittaqinallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadis Rasul, ayat Al-Qur'an, lihat bagaimana indahnya orang yang benar-benar tersembunyi. Ya nisa'an nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai para istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi dan seluruh wanita-wanita beriman, panjangkanlah jilbab mereka. Kemudian juga di dalam ayat yang lain,
lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian wahai para perempuan beda dengan wanita-wanita lain. Ini taqaitunallah. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan. Ini nasihat bukan mencela, nasihat. Bersyukurlah kepada Allah, Anda sudah pakai jilbab, jilbabnya sesuai dengan syariat, dengan 8 syarat tadi, ya, maka tutuplah dirimu dari media sosial. Jangan disebarkan dirimu, yang akan dinikmati bahkan sampai engkau meninggal. Karena kejadian ini Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak bahkan yang sudah beristri, dia menggemari perempuan-perempuan publik figur yang sudah bersuami. Padahal publik figur tersebut adalah sudah menutup auratnya dengan lengkap, tinggal cadar saja mungkin. Tetapi karena sudah masih tampil di media sosial, maka seperti itu. Dan salah satu kuncinya setelah petunjuk dari Allah, kuncinya adalah gurunya. Gurunya harus tegas, Ibu, bahwa ini tidak boleh, Bu, ini tidak boleh, Mbak. Nggak boleh nggak tegas. Ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegas itu bukan kasar, tetapi harus tegas bahwa ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi tampil dalam keadaan bermake up, kemudian meskipun bercadar, kadang mohon maaf ini. Dan saya khususkan ini untuk publik figur. Kenapa? Karena publik figur itu dicontoh. Jadi tanggung jawabnya lebih banyak gitu loh. Apalagi kalau sudah bercadar, tapi dengan cadarnya bulu mata Samudra Nusantaranya masih kelihatan. Ya. Nah ini laki-laki yang melihatnya, Bu, ya, jangankan orang awam, ustadz saja kadang-kadang meleleh gunung keimanannya. Makanya subhanallah, syariat Islam itu benar-benar luar biasa. Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai orang beriman, tundukkan pandanganmu. Itu luar biasa. Ya. Bayangkan kalau seandainya dia lengkapilah hijrahmu. Saya katakan nasihatnya mungkin lebih halus begini. Lengkapilah hijrahmu dengan menutup dirimu dari laki-laki yang bukan mahram di dunia nyata atau di media sosial. Saya ulangi, bagi publik figur yang sudah benar-benar berhijrah, jilbabnya lebar, panjang, benar-benar tertutup, maka lengkapilah hijrahmu dengan menutupi dirimu dari pandangan laki-laki yang bukan mahrammu, baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial. Yang mana engkau meninggal, itu semua videomu, fotomu, yang jalan lenggang-lenggakmu, ya, kemudian pandangan matamu, tertawamu, itu semua masih dinikmati oleh laki-laki bahkan mungkin ratusan tahun yang akan datang. Coba bayangkan, berapa banyak laki-laki yang menikmati itu kemudian dia melakukan hal-hal yang tercela. Di antaranya, perhatikan, ini bahayanya. Di antaranya, dia akhirnya sudah tidak selera lagi dengan istri sahnya. Oh, enggak seperti si artis sah fulana. Artis laki-laki, artis sah perempuan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi saya nggak ada dendam dengan kawan-kawan publik figur yang sudah hijrah, nggak ada. Cuma mereka adalah publik figur, namanya juga publik figur, akan dilihat orang banyak. Nah, ketika kita mendidik publik figur ini, maka orang akan lihat. Bahkan sekarang yang lagi ngetren di tengah-tengah anak muda, dan saya dapat curhatan mereka, tolong Ustadz sampaikan, anak-anak perempuan sekarang sudah seperti tidak pakai celana. Celananya sangat pendek. Dan mungkin, mohon maaf, mungkin sebagiannya ngaji di sini, anak-anaknya begitu. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kita semua bertanggung jawab atas anak-anak kita. Kita semua bertanggung jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari pakaian
Ya. Kalau misalnya pakai celana kulot, istilahnya kulot itu Ustaz, lebar sekali ke bawah, tapi dia ada ininya, ada apa? Istilahnya itu ada seperti belahannya gitu, tak bukan belahan, maksudnya ini nggak sempit, nggak tapi longgar gitu Ustaz. Itu apakah dibolehkan Ustaz? Dan tertutup juga dengan dengan jilbab panjangnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebutkan tadi 8 syarat berpakaian muslimah. Ya, 8 syarat berpakaian muslimah. Itulah yang dilengkapi di dalam persyaratan pakaian wanita muslimah. Adapun ibu memakai pakaian celana kulot yang mana celananya yang potongannya lebar pada bagian pahanya sampai dari paha sampai bawah sehingga sekilas kadang mirip rok tetapi sebenarnya tetap celana, ya, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah seperti yang saya ungkap tadi, lengkapi 8 syarat tadi. Karena kalau ibu akan bertanya tentang celana kulot, maka nanti akan ada pertanyaan dengan celana jenis lain. Paham nggak maksud saya, Bu? Artinya tidak akan selesai pembicaraannya. Lengkapilah 8 syarat tadi. Tidak mesti harus pakai rok. Tidak mesti harus pakai tidak boleh celana kulot, tidak. Tetapi lengkapilah 8 syarat tadi. Apa 8 tadi? Pertama, harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan tertutup wajah lebih afdal dengan ijma' para sahabiyah. Yang kedua, tidak tipis menerawang. Yang ketiga, tidak ketat membentuk anggota tubuh. Yang keempat, tidak terkena minyak wangi yang tercium bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak merupakan pakaian syuhrah yang sangat mencolok warnanya, ya. Kalau dia keluar rumah itu silau. Karena kainnya menyilaukan mata. Ya. Yang kedelapan adalah ini yang salah satu yang harus diingat juga. Yang kedelapan adalah pakaian itu kalau dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tidak terlihat dia menawan, tulfitul anzar, membuat pandangan mata kepada dia karena saking menawannya. Karena Allah berfirman wala yubdina zinatahunna. Jadi saya tidak menanggapi tentang pertanyaan celana kulot karena itu nanti ibu akan bertanya jenis-jenis celana yang lain. Paham maksud saya, Bu? Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masalah pakaian ini memang sangat menarik, Masya Allah Ustaz. Bagi yang memiliki usaha jual beli pakaian abaya itu Ustaz, terkadang di medsos kan ingin mempromosikan itu dengan akhwat, tapi mukanya diburuin gitu Ustaz. Gak kelihatan sama sekali wajahnya, tapi ya tetap manusia biasa. Itu gimana Ustaz? Kalau ditanya tentang penjualnya menampilkan yang seperti itu, maka lebih baik pakai mannequin, Bu. Aku boleh Ustaz ya? Ya, tidak mengapa, Ibu. Itu tidak perlu di blur-blur, ya. Yang kedua tentang modelnya, maka lebih baik menjauhkan diri dari permodelan seperti itu. Apalagi ini saya nasihati, mungkin wallahu alam, sependek pengetahuan saya belum ada yang menasihati. Tidak boleh melakukan apa sih istilahnya itu? Parade busana, fashion show bagi perempuan-perempuan muslimah meskipun di hadapan muslimah saja, jikalau masih ada kamera-kamera yang menyorotnya. Apalagi bukan hanya di hadapan perempuan-perempuan muslimah, yang didatangkan juga laki-laki. Bahkan kadang-kadang di situ suaminya duduk
Dan suaminya bangga istrinya terlihat oleh laki-laki lain dalam keadaan cantik. Mana ghirahnya? Mana rasa cemburunya? Saya ulangi sekali lagi. Tidak boleh di dalam syariat Islam perempuan melakukan fashion show di hadapan perempuan jika masih ada kamera-kamera yang menyorotnya. Karena pasti kamera tersebut akan tersebar nantinya. Apalagi di hadapannya laki-laki yang bukan mahramnya. Ini mungkin akan banyak yang protes, akan tetapi ini amanah ilmiah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Perempuan tidak boleh memperlihatkan hiasan mereka. Hiasan perempuan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakainya. Tubuhnya diantaranya wajahnya, make up. Ya, tidak diperbolehkan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya belum pernah mendengar sependek pengetahuan saya bahwa ada yang menasihati. Maka harus dinasihati ini. Lalu Ustaz, kami desainer saya ingin buka baju, ingin jualan, bagaimana Ustaz? Sudah jualan saja, ditampilkan. Kan bisa tanpa harus ada fashion show. Dan subhanallah ibu, perhatikan. Para ulama menegaskan bahwa ini sedikit agak jauh ya kasusnya, tapi dia sama dengan kasus ujian dan godaan untuk perempuan. Para ulama menegaskan bahwa dimakruhkan perempuan ketika di antara dua lampu hijau pada sa'i untuk berlari. Saya ulangi, para ulama menegaskan bahwa dimakruhkan bagi perempuan untuk berlari di antara dua lampu hijau saat sa'i. Kenapa ibu? Kenapa Ustaz? Kita kan pakai jilbab Ustaz. Kita kan bahkan bercadar Ustaz. Maka jawabannya adalah ternyata ketika seorang perempuan itu lari, subhanallah, itu anggota-anggota tubuhnya bergerak semua. Saya mau menjelaskannya gimana ya? Ya, ini ibu-ibu saudara. Jadi, nah, subhanallah, itu kalau seandainya dia melakukan fashion show, itu semua orang terkagum-kagum. Bahkan sampai perempuan pun terkagum-kagum. Bagaimana laki-laki? Jadi, meskipun ibu-ibu mengatakan saya berhijrah dan dulunya saya membuat desain-desain pakaian yang membuka aurat perempuan, saya sekarang berubah membuat desain-desain pakaian yang menutup aurat perempuan, boleh saja, tidak tercela itu. Tetapi untuk fashion show jauhi, karena ayat Al-Quran berbunyi demikian, wala yubdina zinatahunna. Nanti kalau seandainya ada yang saya berbicara begini, ada yang otaknya susah untuk menerima, mengatakan otak Ustaz aja ngeras. Enggak. Kita sekarang menyampaikan ayat Al-Quran, subhanallah. Ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wallahu a'lam. Ustaz, apa biar lebih komplit? Manakinnya kepalanya harus dihilangkan? Tidak juga ibu, kan tidak ada yang mata, hidung. Polos-polos aja. Iya. Baik Ustaz, pertanyaan kedua. Nah. Kami ini kan kadang-kadang sholat tidak pakai mukena, pakai jubah kami ini yang insya Allah menurut kami sudah menutup aurat. Tapi kami masih ada kelihatan dikit Ustaz ujung-ujung kaki walaupun sudah pakai kaos kaki, karena nggak terlalu sampai ujung tai ke ubin gitu ya. Jadi kalau kita kami sujud atau jari-jari di bawah masih kelihatan. Saat sudah bu? Ada Ustaz yang mengatakan kakinya itu nggak sah sholatnya Ustaz. Saat berdiri tertutup nggak ibu? Ada yang Ya, saat berdiri kaki yang di kaos kaki tadi terlihat nggak? Dan ada yang terlihat juga Ustaz masih. Nah itu dia. Kalau seandainya yang jadi masalah adalah ketika kita akan runutkan dulu masalahnya ya. Kaki pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, bahwa kaki termasuk aurat di dalam sholat bagi perempuan dan di luar sholat juga bagi perempuan. Ya,
Oleh karena itu tidak boleh terlihat kaki. Baik, Ustadz, sekarang saya tutupi dengan kaos kaki. Terlihat bentuknya saja. Sedikit juga itu. Maka jawabannya, yang terlihat bentuknya saja tidak sampai dihukumi bahwa sholatnya tidak sah kalau tertutup alas kaki atau kaos kaki. Tetapi yang terlihat tanpa kaos kaki, yang itu dikhawatirkan tidak sah. Jadi itu begitu. Wallah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di sini. Waktu umrah ada teman yang minta titip untuk didoakan untuk dirinya dan keluarganya dengan dia memberikan nama yang lengkap dengan bin atau binti. Pertanyaannya, apakah waktu kita mendoakan titipan tersebut harus dengan nama yang lengkap tersebut dan juga membacakan titipan doa yang sangat detail dan spesifik? Capek. Maka jawabannya, kalau ibu mau melaksanakan amanat itu, maka itu bagus. Tetapi jika ibu mengatakan setelah ibu mendapatkan titipan tersebut, ya saya akan doakan ya semua yang di sini, insya Allah saya akan doakan di sana. Dan ibu katakan mungkin boleh secara umum ya, nah begitu, boleh saja. Ya, jadi kalau seandainya harus dibaca spesifik, tidak harus. Tetapi kalau seandainya dia mengatakan bahwa ini, apalagi yang menitip doa 100 orang, satu orangnya 3 lembar, nah itu kita baca skripsi berarti, atau tesis. Ya, maka tidak mengapa dibaca secara umum bahwa ini doa dari si fulan, mudah-mudahan apa yang ditulisnya dikabulkan oleh Allah. Boleh saja. Ya, wallahu a'lam. Apakah sahih bahwa di antara sunnah-sunnah yang terlupakan adalah sholat 2 rakaat setelah sholat Id di rumah masing-masing? Iya, betul. Itu termasuk daripada sunnah yang dijauhi oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Wallahu a'lam. Apakah bacaan saat ruku' subhanakallahumma rabbana wa bihamdihi Allahumma ighfirli, yang benar adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, cukup dibaca sekali atau harus 3 kali? Jawabannya boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, tadi Ustaz sebutkan usia 50-60 masa tua yang tidak lagi sibuk dengan dunia, tapi kenyataannya di negara kita justru setelah 50 lah, ketika anak-anak sudah besar baru sibuk traveling sana sini, ikut organisasi ini itu. Bagaimana hukumnya seperti ini? Maka jawabannya, yang dimaksudkan oleh para ulama 50-60 itu masa tua, maka kurangi perkara-perkara dunia, ya dia sibukkan dengan lebih banyak beribadah yang nyata kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia umur 50-60 kemudian dia ikut sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin seperti kegiatan charity, sosial dan semisalnya, tidak mengapa. Tetapi yang lebih utama, seorang ketika umur 50-60 ya, maka dia lebih banyak beribadah, lebih banyak di dalam rumah untuk ibadah, bukan hanya di dalam rumah tapi kemudian di dalam rumah main media sosial, enggak. Tapi di dalam rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu banyak bergaul karena dia lebih mempersiapkan dirinya. Kan di masa-masa itu juga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah sudah mulai banyak obat di dalam kamar, banyak minyak angin di dalam kamar. Ya, itu lebih banyak minyak anginnya daripada minyak wanginya kayaknya. Wallahu a'lam. Nah, mengapa dikatakan kita jangan banyak tertawa? Karena akan mengeraskan hati. Maksud mengeraskan hati seperti apa yang disebabkan oleh tertawa, Ustaz? Jawabannya begini, tertawa hukumnya mubah, tetapi jika dia terlalu banyak untuk tertawa, yumitul qalb. Kasratul dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu adalah bisa mengeraskan atau mematikan hati, ya. Maka ini orang beriman tidak demikian.
Orang beriman adalah dia bainal khaufi war raja, antara rasa harap dan rasa takut. Ya, tidak terlalu senang selalu, ya, tetapi jika dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, la tuktsiridh dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Janganlah banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa mengeraskan hati. Dan makna dari hadis ini adalah orang yang terlalu banyak tertawa maka akan hilang kekhusyuan hatinya, akan hilang rasa menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh tertawa, bukan berarti tidak boleh tersenyum. Bahkan Rasulullah SAW kana aktsaru dhahikihi at-tabassum, kebanyakan tertawa beliau hanya tersenyum saja. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi bahkan Abdullah bin Al-Harith berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat manusia yang paling sering tersenyum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik tersenyum, ya, daripada terlalu terbahak-bahak tertawa ataupun terus-menerus tertawa. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz, ini ada pertanyaan. Silakan. Kalau ibu-ibu ingin mengorganisir pembangunan masjid yang ia tidak tahu masjid itu nanti manhajnya apa, itu apakah boleh Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Asal hukumnya seseorang harus berhati-hati untuk meletakkan hartanya. Apakah nanti masjid yang dibangun tersebut untuk menegakkan sunnah, menyebarkan dakwah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah atau tidak. Ya, akan tetapi jika memang disebutkan secara umum, maka kita tidak perlu untuk mengatakan nanti dikerjakan amalan sunnah enggak, jangan-jangan beda, enggak perlu bertanya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada hal indikasi ke situ, maka yang ke tempat lain lebih utama, begitu Ibu. Ya, ke tempat lain yang memang jelas-jelas dia menegakkan sunnah di dalamnya lebih utama. Kalau ada orang menyebarkan donasi untuk pembangunan masjid, maka silahkan jika dia mempunyai kelapangan harta untuk mendonasikan masjid, mendonasikan hartanya, tanpa juga harus bertanya sangat detail ini nanti jangan-jangan digunakan untuk melakukan perbuatan bid'ah atau tidak. Jangan, tidak juga seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walaupun kecil sekecil angkerman burung, maka niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis ini umum, siapa saja yang ingin bangun masjid, ya, dan kecuali kalau kita tahu nih secara kemungkinan besar sepertinya Ustaz digunakan untuk mensyirikan Allah di dalamnya, misalkan berdoa kepada selain Allah misalkan, jangan, tidak boleh ikut. Tetapi secara umum diperbolehkan kalau ada pembangunan masjid, tanpa harus kita terlalu meneliti apakah ini nanti sesuai dengan sunnah atau tidak. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, contohlah Bani Najjar, keturunan dari Najjar yang dari kaum Ansar. Merekalah yang mewakafkan tanah untuk Masjid Nabawi. Bani Najjar. Coba bayangkan Bu, dari mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang, berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Ya, maka saya nasihatkan kalau ada kelapangan rezeki, ya, bersemangatlah untuk mewakafkan harta membangun masjid. Karena masjid akan tetap diibadahi Allah di dalamnya. Ya, bersemangatlah untuk mewakafkan harta untuk membangun masjid. Wallahu a'lam. Orang tua tinggal bersama anaknya, setiap hari anaknya selalu mengucapkan kata-kata kasar sehingga orang tua selalu menghindar agar tidak terucap perkataan yang tidak baik. Anak sudah dinasihati tapi belum ada perubahan. Apakah dengan menghindar atau berpisah tempat tinggal lebih baik
Apabila telah berpisah tempat tinggal, orang tua mengingatkan apabila masih tidak dapat berkata dengan baik, sebaiknya tidak usah bertemu dengan orang tua. Maka jawabannya, ini adalah kewajiban orang tua untuk menasihati anaknya. Ya, baik dia tinggal bersama anaknya atau dia tinggal di luar rumah anaknya. Nasihati anaknya. Jangan sampai dibiarkan dalam keburukan. Karena sebagian orang tua kadang-kadang, nggak enak Ustaz saya tinggal bersama dia. Enggak, itu kewajibanmu yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau tinggal bersama anak, itu adalah kewajiban anak untuk mengurus orang tua. Tetapi tentunya menasihatinya dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, dan setiap orang tua lebih mengetahui karakter anaknya masing-masing. Tetapi jangan dibiarkan, misalkan akhirnya saya nggak keluar kamar Ustaz, karena kalau keluar kamar nanti dia berkata-kata kasar. Atau saya pindah rumah Ustaz, ya nanti kalau satu rumah nanti dia berkata-kata kasar. Jangan. Imma serumah atau di luar rumah, ya, maka tetap dinasihati oleh orang tuanya agar kita terlepas tanggung jawab di hadapan Allah nanti atas anak-anak kita. Wallahu a'lam. Kenapa umat Islam hanya berkunjung ke dua tempat Mekah dan Madinah saja? Kenapa Masjid Al-Aqsa tidak fokus dikunjungi? Karena dijaga Yahudi, Bu Ai. Dijaga Yahudi. Susah, ya, susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu Masjidil Aqsa. Ya. Jadi kalau ditanya bolehkah kita berpayah-payah berziarah ke Masjidil Aqsa, maka disyariatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak diperbolehkan seseorang capek-capek dalam rangka ibadah bersafar kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjid Haram yang di Mekah, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bukan fokus ke dua masjid saja, tidak, karena memang belum ada kesempatan. Wallahu a'lam. Kalau kita berdoa di tiap sujud dengan doa-doa yang terus-terus itu saja, bisakah Ustaz? Boleh, tetapi jangan dianggap itu sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Apa hukumnya suami saya mengantar adik kandung saya ke pasar dalam satu mobil dan adik saya duduk di depan bersebelahan dengan suami saya yang sedang menyetir mobil. Kemudian duduk di belakang ibu saya. Pertanyaan saya, apakah boleh suami saya mengantar adik saya tanpa ada saya walaupun ada ibu saya? Dan apakah saya berdosa untuk menyaksikan mereka duduk bersebelahan dalam satu mobil dan tidak bisa mencegah mereka? Jawabannya adalah as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu harus ditutup segala pintu yang bisa menghantarkan kepada kemungkaran. Maka jangan sampai adik perempuan dekat-dekat dengan kakak ipar laki-lakinya. Rasulullah SAW mengatakan, alhamu al-maut. Kerabat suami itu adalah kehancuran, kematian. Berapa banyak kadang-kadang terjadi perselingkuhan karena tidak menutup pintu yang dikhawatirkan bisa terjadi perselingkuhan. Dan meskipun ada ibu di belakang, maka sang istri wajib untuk menahannya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, dikhawatirkan. Meskipun ini bukan safar ya Bu ya. Ini bukan safar, tetapi lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi. Yang kadang tidak semobil saja terjadi perselingkuhan. Bagaimana dengan semobil? Lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Apakah saat wudu ketika membasuh bagian-bagian tubuh yang dirukunkan dan disunahkan tidak boleh lebih dari 3 kali? Misal karena salah hitung jadi kelebihan. Jawabannya adalah kalau seandainya keseringan salah hitung itu namanya was-was. Tapi kalau sekali 2 kali tidak mengapa salah hitung. Ya, tapi kalau keseringan itu namanya was-was. Maka jauhi sifat was-was. Dan tidak boleh seseorang membasuh anggota tubuh, anggota wudu, ya, lebih dari 3 kali. Karena itu termasuk daripada
al-i'tida, yaitu berlebih-lebihan di dalam bersuci, dan itu sudah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Nah, ini yang bisa disampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau afiat di dunia dan di akhirat. Allahumma barik lana fi auladina wa fi azwajina wa fi ilmina wa fi buyutina. Ya Allah, berkailah kami di dalam diri kami, suami kami, istri kami, rezeki kami, anak-anak kami, dan seluruh kehidupan kami. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku menolong, aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas waktu dan